Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang suatu zaman di mana umat manusia, terkhususnya adalah umat Islam, akan lari dari ulamanya, akan lari dari fuqahanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman terhadap umatku, kata Nabi, yang mereka akan lari dari ulama dan fuqahanya, lari dari fatwa-fatwanya, tidak lagi mau mendengarkan nasihat ulamanya, tidak mau lagi diingatkan bagaimana menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah demikian adanya, kata Nabi, fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin, akan aku timpakan kepada mereka 3 macam musibah. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kalau kita sudah tidak lagi mau mendengarkan nasihat ulama kita, tidak lagi mau untuk berjalan pada syariat Islam, maka yang pertama musibah yang akan datang, akan Allah cabut keberkahan atas amalan, atas pekerjaan yang mereka hasilkan selama ini. Jadi tanda tanya bagi kehidupan kita atau diri kita masing-masing. Mendapat gaji besar, mendapat keuntungan besar, tapi tidak mendatangkan keberkahan dalam hidup, tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, maka bisa jadi tanda-tanda diangkatnya keberkahan dari hidup kita karena kita tidak lagi mau patuh dan taat kepada ulama, tidak lagi mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Dianggap nasihat ulama itu ataupun dianggap semua dakwah-dakwah, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama kita tidak ada keuntungan sama sekali dalam hidupnya, maka bisa jadi amalan ataupun pekerjaan hasil yang kita hasilkan selama ini Allah cabut keberkahannya. Apa maknanya? Tidak ada kebaikan yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan selama ini. Uangnya banyak, rumahnya banyak, sawitnya banyak, tapi tidak mendatangkan keberkahan dalam hidup kita ini. Tidak ada kebaikan yang kita dapatkan dalam hidup kita. Maka jangan-jangan kita nggak mau lagi untuk mendengarkan nasihat ulama-ulama kita. Satu. Yang kedua, musibah yang akan datang ketika kita sudah tidak mau lagi mendengarkan ulama, lari dari ulama kita. Wa yusallitullahu sultanan zalima. Allah akan hadirkan kepadanya pemimpin-pemimpin zalim. Pemimpin yang tidak sayang dengan rakyatnya. Pemimpin yang hanya memikirkan partai dan golongannya. Pemimpin yang tidak peka dengan keadaan rakyatnya. Dia hanya mementingkan dirinya, golongannya, keluarganya, partainya, dan lain sebagainya. Kalau pemimpin sudah tidak lagi mau mendengarkan, tidak lagi mau mengangkat aspirasi rakyatnya, maka bisa jadi pemimpin seperti ini dihadirkan kepada kita karena kita tidak lagi mau mendengarkan nasihat ulama kita, atau kita kabur dari ulama kita, maka Allah akan timpakan, Allah akan berikan kepadanya pemimpin yang zalim. Alangkah sedihnya hidup kita selama ini ketika ada seorang pemimpin yang zalim kepada kita. Pemimpin adalah bisa menentukan masa depan kehidupan. Pemimpin bisa merubah segala sesuatu dengan kebijakannya. Kalau kebijakan yang diambil, kalau
aturan-peraturan yang diambilnya hanya untuk kepentingan dirinya dan tidak lagi memikirkan rakyatnya, itulah pemimpin zalim yang sesungguhnya. Dan bisa jadi pemimpin yang dihadirkan ini atas ulah kita masing-masing, atas kebengisan kita masing-masing, atas ego kita masing-masing. Karena kita enggan lagi, enggak mau lagi mendengarkan nasihat ulama kita. Jauh dengan ulama, lari dengan ulama, alergi dengan dakwah, benci sama ustadz. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman. Iman adalah mutiara paling mahal dalam hidup kita. Iman adalah harta paling berharga dalam hidup kita. Kalau kita keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman, lalu apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Alangkah sedihnya kita hidup di muka bumi ini. Sudah jauh dengan ulama, tidak lagi mau memikirkan bagaimana nasihat ulama, tidak lagi mau menjalankan apa yang telah difatwakan oleh ulama kita. Lalu kita keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman. Kenapa bisa terjadi? Tentu saja bisa. Kita tidak tahu lagi bagaimana caranya sholat, tidak tahu lagi bagaimana zakat, dan lain sebagainya, karena kita tidak mau lagi mendengarkan nasihat ulama kita, tidak lagi mau mendengarkan dakwah Nabi, dakwahnya ulama-ulama kita. Maka pantas ketika kita nanti akan keluar di muka bumi ini tanpa membawa iman. Alangkah sedihnya hati ini, alangkah sengsaranya hidup kita selama hidup di muka bumi, lebih-lebih di akhirat nanti. Sudah di dunia kita tidak mendengarkan ulama, menjauhi ulama, melanggar perintah Allah, lalu kita tidak membawa iman sama sekali untuk menuju negeri akhirat kita. Alangkah kemalangan yang kita dapatkan selama hidup. Maka pada kesempatan kali ini, ayo kita sama-sama dekati ulama kita, sayangi ulama kita. Jangan sampai kita zalimi, jangan sampai kita sakiti hatinya, jangan sampai kita sakiti keluarganya. Dekati ulama-ulama kita, sambung silaturahim. Karena sesungguhnya dengan kita mencintai ulama akan kita rasakan bagaimana keberkahan hidup yang akan kita jalankan dan kita dapatkan hidup di dunia ini. Maka ayo kita sama-sama sekali lagi cintai ulama kita, jangan jauh-jauh dari ulama. Insya Allah kita akan dijauhkan dari semua malapetaka dan bencana musibah yang akan menimpa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.